Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk semua penyuluh pertanian seluruh Indonesia. Silakan Ibu waktu tempat kami Baik, persilakan Ibu. baik Mbak Feby, terima kasih banyak Pak Vito yang sudah membuka acara MSTP pagi hari ini dengan penuh semangat ya. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, sebelumnya izinkan Mbak Feby, Pak Vito perkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang ya. Saya Widi, saya dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian. Kami selaku pemangku data statistik pertanian hortikultura. Jadi, kenapa kami hari ini hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu penyuluh pertanian seluruh Indonesia, bagaimana pengelolaan data statistik pertanian hortikultura di 2026 ini, seperti itu. Ya. Baik, Mbak Feby, Pak Pito, Bapak Ibu semua penyuluh pertanian seluruh Indonesia, pagi ini izinkan kami mensosialisasikan statistik pertanian hortikultura yang nanti biasa kita sebut SPH. Kemudian bagaimana cara untuk melaporkannya, kemudian bagaimana cara untuk menjadikan SPH ini sebagai eviden di dalam kinerja Bapak Ibu semua. Kemudian kami juga akan review sedikit terkait dengan apa itu statistik pertanian hortikultura. Nah, mohon izin Bapak Ibu, Mbak Feby, Pak Pito, nanti ada 4 hal penting yang ini kami sampaikan. Yang pertama, apa itu SPH, kemudian bagaimana sih proses bisnisnya di tahun 2026 ini, kemudian kami juga akan sampaikan bagaimana cara input data melalui KWSPH, dan yang paling penting nih Mbak Feby, kami akan sampaikan bagaimana mendownload si Pedas untuk upload eviden e-personalnya Bapak Ibu penyuluh seluruh Indonesia, seperti itu. Karena ini kita sudah harus mengupload eviden untuk Januari ya, sehingga kami perlu melakukan sosialisasi ini sehingga Bapak Ibu penyuluh pertanian seluruh Indonesia sudah bisa memahami bagaimana menjadikan SPH ini sebagai eviden di dalam e-personal, seperti itu. Nah, ini sekilas apa itu SPH. Nah, dari namanya, SPH itu adalah Statistik Pertanian Hortikultura. Panjangannya itu ya. Nah, SPH itu merupakan kegiatan statistik sektoral dalam rangka pengelolaan data hortikultura meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data hortikultura. Ini sangat penting. Kenapa? Karena data SPH ini kita pergunakan sebagai dasar perhitungan PDB. Jadi Mbak Feby, Pak Pito, kalau nggak ada data SPH ini, PDB Horti juga nggak akan ada. Seperti itu. Karena memang dasar perhitungannya PDB Hortikultura adalah dengan menggunakan data SPH ini. Kemudian selain itu juga kita pergunakan data SPH ini baik untuk pusat maupun daerah sebagai indikator capaian kinerja. Jadi kalau untuk Kementan, itu sebagai indikator kinerja kita di Jenhorti dan Kementan. Kemudian Bapak Ibu di Dinas Pertanian Kabupaten Kota dan Provinsi juga menjadikan data SPH ini sebagai indikator capaian kinerjanya. Di samping itu juga untuk sebagai pengambilan kebijakan, seperti itu. Jadi penting sekali ya Bapak Ibu. Jadi kenapa data SPH ini penting, harus hadir dan mengalir secara periodik sehingga kita bisa terus menghadirkan data PDB, bisa terus mengukur capaian kinerja di Jenhorti, seperti itu. Nah, ini untuk cakupan wilayahnya adalah kami mendata data statistik pertanian hortikultura itu untuk seluruh kecamatan di Indonesia. Jadi kenapa yang ditugaskan adalah penyuluh? Karena memang based on data kita, pengumpulan data kita adalah seluruh wilayah kecamatan. Jadi semua kabupaten, kota, provinsi, dan seluruh kecamatan itu kita data. Nah, kemudian untuk formulirnya kita ada 4, jadi ada formulir SBS. SBS itu sayur buah semusim, kemudian BST itu buah sayur tahunan, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias. Jadi nanti formulir ini yang harus dilaporkan oleh Bapak Ibu penyuluh pertanian seluruh Indonesia berdasarkan wilayah kecamatan masing-masing. Pengumpulan data SPH ini merupakan pendataan dengan pendekatan wilayah yang secara lengkap dengan unit terkecil kecamatan. Nah, nanti Bapak Ibu penyuluh di kecamatan bisa mendapatkan atau mengisi formulir data SPH itu bisa dari informasi dari petani, kemudian dari penyuluh, kemudian dari desa, perusahaan, dan sumber-sumber lain. Seperti itu. Lanjut.
Nah, ini periodenya Bapak Ibu. Nah, untuk SBS itu periodenya bulanan. Jadi Bapak Ibu untuk SBS bulanan, BST, TBF, TH itu triwulanan. Jadi untuk data hortikultura ini tidak setiap hari dilaporkan. Untuk SBS hanya sebulan sekali, BST, TBF, TH hanya setiap triwulan. Jadi setahun hanya 4 kali, seperti itu. Kami periodenya hanya bulanan dan triwulanan. Nah, untuk pelaporannya, periode pelaporannya itu untuk SBS bulanan itu dilaporkan tanggal 5 setelah bulan data berakhir, kemudian untuk yang triwulanan itu tanggal 5 setelah triwulan data berakhir. Jadi misalnya seperti ini nih, kita di bulan Februari ini ya Mbak Febi ya. Jadi ini kalau bulan Februari berarti yang dilaporkan adalah data SPH Januari di wilayah kecamatannya untuk SBS seperti itu. Nah, ini formulirnya. Ini untuk formulir SBS. Nah, ini diisi sesuai dengan kondisi di lapangan ya Bapak Ibu. Memang komoditasnya kita set ada beberapa komoditas di sini, namun tidak harus diisi semua. Isikan sesuai dengan kondisi wilayah di kecamatan masing-masing. Kemudian ada BST, triwulanan, tanaman biofarmaka juga triwulanan, kemudian tanaman hias juga triwulanan. Nah, untuk cara pengisian formulir-formulir ini nanti bisa di-download pada aplikasi Sibedas. Jadi di sana sudah kami sediakan tutorial bagaimana cara pengisiannya untuk formulir-formulir ini. Kemudian sudah kami siapkan juga videonya sehingga Bapak Ibu bisa memahami konsep definisi, bisa memahami rule validasi antar kolom dan sebagainya. Nah, dengan menggunakan aplikasi Sibedas untuk validasi rule antar kolom ke konsistenan antar kolom, itu Bapak Ibu sudah tidak perlu menghitung Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dimasukkan datanya, di double klik untuk luas tanaman akhir bulan yang lalu, itu otomatis langsung mengambil dari data yang dilaporkan untuk luas tanaman akhir bulan yang lalu, seperti itu. Untuk yang kedua ini kami akan sampaikan bagaimana proses bisnis pengelolaan data SPH di tahun 2026. Nah, ini latar belakangnya adanya Impres nomor 3 tahun 2025 sehingga penyuluh ditarik ke pusat menjadi ASN pusat. Ini sangat berpengaruh terhadap dinamika pengumpulan data SPH. Lanjut. Nah, ini yang kesepakatan yang sudah kami sepakati antara Dijen Hortikultura, Pusluh dan Biro Osma, ya, di mana untuk pengumpul data di kecamatan itu adalah penyuluh. Kemudian untuk di Dinas Kabupaten Kota yang melakukan approval itu adalah Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Kemudian untuk level provinsi, untuk approval terkait aden revisi adalah di Dinas Pertanian Provinsi. Untuk di pusat, kami akan selalu berkolaborasi dengan BPPSDMP dan Pusluh selaku pemangku penyuluh, seperti itu. Nah, peran BPS apa? Peran BPS di sini sebagai pembina data. Nanti kami harapkan Bapak Ibu di Dinas Pertanian maupun provinsi maupun kabupaten itu selalu berkolaborasi dengan BPS selaku pembina data. Nah, kemudian di kabupaten kota kan sekarang ada Katimker ya, Mbak Febi ya, Katimker. Kemudian di provinsi ada Kelsi penyuluhan. Nah, dari Katimker dan kasih penyuluhan itu adalah memantau pelaporan data SPH dari seluruh penyuluh yang ada di wilayahnya. Nanti untuk Katimker dan kasih seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota akan kami berikan akun untuk memantau kinerja dari penyuluh terkait dengan data SPH ini. Nah, ini susunan organisasi penyuluhnya tadi sudah kami sampaikan. Nanti untuk pelaksanaannya pemantauan data SPH itu di level kabupaten oleh Katimker, kemudian di level provinsi oleh Kelsi yang berkantor di BRMP provinsi, seperti itu. Nah, ini proses bisnisnya ya Bapak Ibu. Kita melihat yang sebelah kanan bahwa di proses bisnis di 2026 ini nanti data diinput oleh penyuluh melalui aplikasi Sibedas, kemudian dikirimkan melalui aplikasi juga ke Dinas Pertanian Kabupaten. Nanti yang akan melakukan validasi dan mengecek data SPH itu adalah dari Dinas Pertanian Kabupaten. Setelah di-approve akan masuk ke server Kementan. Nah, nanti data dari server Kementan itu setiap hari akan disampaikan ke BPS. Karena kita di Dijen Hortikultura dan BPS sudah ada kesepakatan satu data statistik pertanian hortikultura, sehingga data kita sama antara data Kementan di level pusat, provinsi, kabupaten kota, dan BPS itu sama, seperti itu. Nah, ini tadi struktur organisasinya. Di situ kami ada Badan Pengembangan SDM Pertanian, di mana sebagai pemangku penyuluh.
Lanjut. Nah, ini tugasnya tadi sudah kami sampaikan. Apa tugas penyuluh pertanian di kecamatan, yaitu menginput dan mengirimkan laporan SPH. Lanjut. Nah, ini yang urgent, Mbak Feby, Pak Tito. Kenapa harus kita sampaikan? Karena data statistik pertanian hortikultura ini menjadi salah satu indikator di dalam kinerja penyuluh pertanian seluruh Indonesia yang ada di dalam aplikasi e-personal. Nah, kami sudah sepakati dengan Pak Danang, Biro Osma, dan dari Pusluh juga, bahwa untuk pengumpulan data SPH oleh penyuluh dalam satu kecamatan, itu dilakukan secara kolektif kolegial. Artinya apa? Artinya, target pelaporan itu ditanggung bersama oleh seluruh penyuluh dalam satu kecamatan. Dan data SPH yang dilaporkan itu menjadi bukti kinerja semua penyuluh di kecamatan tersebut. Kemudian pelaporan di aplikasi Sipedas itu melibatkan Dinas Pertanian Kabupaten Kota dan Provinsi. Nah, ini adalah indikator penyuluh pertanian untuk pelaporan data SPH. Nama indikatornya adalah jumlah data statistik pertanian hortikultura, di mana untuk periodenya itu SBS bulanan dari Januari sampai Desember, kemudian BST, TBF, dan TH itu adalah tribulanan. Nah, ini untuk target 1 tahunnya, Bapak Ibu. Jadi di e-personal nanti akan kelihatan target 1 tahun itu kuantitasnya jumlah data SPH. Ada 24, di mana satu data itu merupakan satu formulir SPH. Jadi kami indikatornya adalah formulir yang masuk dan dilaporkan. Di mana 24 data, ini artinya ada 24 formulir SPH dari seluruh kecamatan yang dilaporkan melalui aplikasi Sipedas dalam 1 tahun. Nah, ini akan kami sampaikan rinciannya. Oh, ini tata caranya ya. Jadi nanti tata caranya bagaimana Bapak Ibu bisa memperoleh evidence untuk IKI pelaporan data SPH ini. Caranya yang pertama, nanti Bapak Ibu silahkan input data SPH ke dalam aplikasi Sipedas sesuai dengan wilayah kecamatannya, sesuai dengan periodenya. Jadi kalau misalnya yang Januari hanya data SBS saja, seperti itu. Nah, kemudian setelah laporan itu diinput di dalam aplikasi Sipedas, dikirimkan oleh penyuluh pertanian, kemudian data tersebut disetujui oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Setelah itu, maka data akan masuk ke server Kementan. Nah, setelah itu, silahkan Bapak Ibu mendownload laporan SPH tersebut untuk selanjutnya diupload ke dalam sebagai output e-personal pada indikator pengumpulan data SPH. Di mana output IKI kita dalam bentuk data, satu data sama dengan satu formulir. Nah, ini breakdown untuk per bulannya. Untuk SBS itu satu kuantitas dilaporkan di Januari sampai Desember, kemudian BST, TBFTH juga satu kuantitas dilaporkannya di bulan April, Juli, Oktober, dan Januari, seperti itu. Nah, ini rincian setahunnya ya Bapak Ibu. Jadi biasanya kalau di e-personal itu yang di depan itu adalah setahun, kemudian harus dirinci menjadi rinciannya. Nah, ini rincian untuk bulanan dan triwulanannya. Jadi untuk di Januari ini, data yang harus di-upload ada 4 data, yaitu SBS, BST, TBF, dan TH. Nanti untuk Februari, eviden bulan Februari, itu datanya adalah hanya data SBS. Maret juga hanya data SBS, seperti itu. Nah, untuk eviden triwulanan, Bapak Ibu tinggal gabungkan dari eviden di Januari, Februari, dan Maret, seperti itu. Nah, ini periodenya ya, jadi disesuaikan dengan periodenya. Ini untuk triwulan 1. Ini penting, di Januari ini kita harus, di Februari ini kita harus mengupload eviden Januari di e-personal. Nah, untuk mengupload eviden Januari di e-personal, bulan ini Bapak Ibu penyuluh tidak perlu melakukan pengumpulan data karena itu datanya sudah kami siapkan di aplikasi Sipedas. Sudah ada datanya untuk yang eviden Januari. Nah, di sana ada laporan SBS Desember 2025, kemudian BST, TBFTH triwulan 4 2025. Karena sesuai dengan periode pelaporannya tadi bahwa untuk pelaporan SBS adalah tanggal 5 setelah bulan berakhir. Jadi data Desember 2025 itu dilaporkan di Januari. Kemudian BST TBFTH juga dilaporkan di Januari 2026. Sehingga 4 output inilah yang nanti Bapak Ibu harus upload di aplikasi e-personal untuk eviden Januari.
Bapak Ibu tidak perlu untuk yang Januari ini tidak perlu menginput data karena sudah kami siapkan di Sipedas. Bapak Ibu tinggal download. Nah, ini untuk IKI triwulan 2-nya, polanya sama, ada IKI triwulan 3 dan IKI triwulan 4. Baik, mungkin itu materi ketiga yang sudah kami sampaikan. Untuk selanjutnya akan kami berikan gambaran bagaimana cara input data melalui aplikasi Kewi SPH ini. Dan di bulan Februari ini, Bapak Ibu penyuluh pertanian harus sudah melakukan input data SPH Januari, SBS, seperti itu. Nah, jadi SPH Kewi itu adalah modul di Sipedas. Tadi ada aplikasi Sipedas, kemudian ada modul-modul SPH Kewi, seperti itu, SPH potensi. Nah, Bapak Ibu mengisikan atau menginput data SPH di wilayah kecamatannya di modul tersebut. Lanjut, ini sebagai pengganti kertas. Jadi, sudah tidak ada kertas lagi, Bapak Ibu langsung menginput pada aplikasi tersebut. Jadi, izin kami sampaikan Mbak Febi, Pak Pito, bahwa pengumpulan data SPH ini selama ini sudah berlangsung sejak Horti berdiri tahun 2001 sampai dengan sekarang dan masih menggunakan kertas sampai 2025 ini. Nah, mulai 2026 itu Dijen Hortikultura tidak mempunyai lagi anggaran untuk pencetakan dan distribusi formulir SPH ke seluruh kecamatan, provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia. Sehingga solusi yang kami ambil adalah dengan pelaporan secara elektronik seperti itu. Nah, untuk petugasnya siapa selama ini? Petugasnya selama ini adalah penyuluh pertanian di kecamatan yang ditunjuk. Kemudian ada juga yang bukan penyuluh sebenarnya. Jadi nanti mungkin sangat dipahami jika ada dari penyuluh pertanian di suatu wilayah kecamatan atau kabupaten yang belum memahami data SPH ini. Karena memang ada di beberapa wilayah yang pelaporannya selama ini oleh bukan penyuluh. Namun dari 7.200 kecamatan yang ada di Indonesia itu hanya sebagian kecil yang pelaporan SPH yang dilaporkan oleh bukan penyuluh untuk selama ini. Sehingga di 2026 ini berdasarkan konsultasi dengan Pak Danang, itu semua penyuluh mendapat tugas indikator kinerja di aplikasi e-personalnya, seperti itu. Dengan prinsip kolektif kolegial. Karena memang kan ada di kecamatan itu lebih dari satu penyuluh, seperti itu. Oke, nah tujuannya tadi ya sebagai pengganti instrumen, kemudian kita membantu dalam validasi. Jadi menggunakan aplikasi ini sudah untuk validasi sudah diselesaikan oleh sistem. Bapak Ibu sudah tidak usah memikirkan lagi berapa jumlah tanaman akhir, berapa jumlah tanaman awal bulan, itu sudah by sistem. Bapak Ibu tinggal double klik seperti itu. Tadi sudah ada ya di video. Nah, ini sebagai informasi saja Bapak Ibu. Jadi sampai dengan 2025 itu input data itu dilakukan oleh BPS RI. Namun masih menggunakan formulir yang dikumpulkan oleh penyuluh di kecamatan, formulir kertas. Jadi formulir kertas itu diserahkan ke dinas, kemudian diserahkan ke BPS untuk diinput. Nah, karena 2026 ini kita sudah tidak menggunakan kertas, kami sudah sepakat dengan BPS RI bahwa kita menggunakan Kewi sebagai moda pelaporannya. Dan proses bisnis ini juga sudah kami sepakati antara Dijen Hortikultura Kementan dan BPS RI, seperti itu. Nah, ini proses bisnis yang tadi sudah kami sampaikan. Lanjut. Nah, untuk langkah operasionalnya, kami akan meringkaskan bagaimana langkah operasionalnya. Yang pertama, untuk SPH Kewi ini ada 3 hal poin yang harus kita perhatikan untuk alurnya. Yang pertama, ada input dan pengiriman data, kemudian ada pemeriksaan dan approval data SPH yang dilaporkan, kemudian ada bagian pengawasan dan monitoring. Nah, input data itu oleh petugas tingkat kecamatan, kemudian melakukan pengiriman data oleh kecamatan, kemudian admin distan kabupaten kota itu memeriksa dan melakukan approval terhadap data SPH yang dilaporkan, seperti itu. Nah, kami admin dari user kota, pusat, provinsi, Kementan dan BPS itu akan menggunakan data tersebut sebagai pengawasan, monitoring, dan evaluasi data SPH, seperti itu. Nah, ini langkah-langkahnya tidak sulit ya Bapak Ibu, hanya 6 langkah saja dalam melaporkan data SPH ini. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan membuka browser Sipedas Pertanian Go ID, kemudian masukkan login sebagai operator atau user di kecamatannya, seperti itu. Nah, setelah login, itu nanti silahkan dimasukkan, diidentifikasi siapa saja petugas di kecamatan tersebut. Kemudian, poin 4 adalah membuat laporan SPH. Nah,
di poin 4 ini membuat laporan SPH ini sama seperti sebelum-sebelumnya, dari formulir kertas, formatnya sama, jumlah komoditas yang sama, kolom-kolomnya sama, namun bedanya jika selama ini Bapak Ibu melaporkan dengan menggunakan kertas, menulis dengan pensil, dan sekarang mulai 2026 itu Bapak Ibu input melalui aplikasi Sipedas. Nah, setelah dibuat laporan SPH-nya, silakan dikirimkan dan selesai. Jadi mudah ya Bapak Ibu, tidak sulit untuk melaporkan data SPH ini. Jadi ini masukkan alamat Sipedas, Pertanian.go.id, kemudian lanjut. Masukkan login, ketik username dan password. Lanjut. Nah, untuk username dan password itu kami sudah serahkan ke Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian BPP SDMP dengan kami bersurat tanggal 4 Februari. Jadi, silahkan Bapak Ibu nanti berkomunikasi dengan Katimker dan Kelsinya, kemudian berkomunikasi ke Pusluh terkait dengan akun ini. Karena akun ini bersifat unik untuk setiap kecamatan. Kami sudah sertakan di sana. Selain akun, kami juga sertakan videonya, video tutorial, kemudian bagaimana tata cara input data dan sebagainya. Jadi silahkan untuk akun ini bisa berkomunikasi untuk jajaran penyuluh ke Katimker, Kelsi, dan Pusluhtan, karena surat ini sudah kami kirimkan. Karena kami sepakat dengan Pusluh bahwa distribusi akun akan dilakukan oleh Pusluh Kementerian Pertanian. Jadi tugas kami adalah menyiapkan untuk distribusi ke seluruh penyuluh, itu nanti akan disampaikan oleh Pusluh, seperti itu. Nah, setelah login itu silahkan masukkan data diri sebagai petugas SPH, kemudian silahkan membuat laporan SPH. Jadi nanti tinggal pilih BPS 1 data SPH potensi, kemudian next. Kemudian pilih formulir yang akan dibuat, seperti itu. Misalnya kita akan membuat formulir SBS. Kemudian pilih SPH pilih formulirnya, kemudian akan muncul periode pelaporan yang akan dibuat. Nanti mungkin di tampilan yang Sipedas tidak seperti ini ya Bapak Ibu, karena ini adalah kami ambil dari tahun 2025. Nah, ini kita mau membuat laporan Oktober 2025. Nah, setelah kita klik akan muncul seperti ini. Nah, formulir ini adalah sama persis formatnya dengan formulir kertas, seperti itu. Jadi komoditasnya sama, kolom-kolomnya sama, seperti itu. Silakan diisi, setelah diisi berapa luasannya, berapa produksinya, dan untuk kekonsistenannya itu juga nanti akan terlihat. Misalnya ada luas panen, itu produksi harus diisi, harus ada harga, seperti itu. Nanti ada muncul pesan di sana jika data yang dimasukkan itu tidak sesuai dengan rule validasinya. Nah, setelah selesai, silahkan klik simpan. Nah, kemudian kirimkan laporan SPH. Tinggal diklik kirim, maka data tersebut akan masuk ke dashboard dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita klik kirim. Nah, akan terlihat. Nah, ini statusnya sedang diperiksa oleh Dinas Kabupaten Kota. Jadi di sini interaktif ya Bapak Ibu, bisa melakukan dialog dengan Dinas Kabupaten Kota ataupun siapapun bisa melakukan chat di sini. Ada dialog mengomentari terkait data tersebut. Lanjut. Nah, ini kalau untuk di Kabupaten Kota, di Dinas Pertanian Kabupaten Kota, intinya setelah data dikirimkan oleh penyuluh pertanian, itu data akan masuk di dashboard petugas kabupaten kota, kemudian akan diverifikasi, divalidasi. Nah, kemudian jika dirasa sudah benar sesuai dengan kondisi di lapangan, itu akan di-approve atau diterima oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Nah, setelah di-approve, barulah data tersebut masuk ke Kementan. Sehingga jajaran kita, kabupaten kota, provinsi, Kementan pusat, BPS, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota akan bisa melihat data tersebut setelah data di-approve oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kota, seperti itu. Nah, ini akan terlihat seperti ini di dashboardnya kabupaten kota, akan terlihat seperti ini. Akan bisa dilihat kecamatan mana yang belum masuk, kecamatan mana yang sudah masuk, seperti itu. Lanjut. Nah, setelah disetujui, setelah dirasa data tersebut sudah betul, nanti akan diklik oleh teman-teman di Dinas Kabupaten Kota.
Baik. Nah, itu ya Bapak Ibu, Mbak Feby, Pak Pito, bagaimana cara mengisi di aplikasi Sipedas. Nah, ini agenda terakhir kami ingin sampaikan bagaimana cara mendownload Sipedas untuk upload eviden e-personal. Ini kami rasa penting ya Bapak Ibu, karena untuk eviden e-personal itu diinjek semua oleh Pak Danang masuk untuk menjadi indikator penyuluh seluruh Indonesia. Sehingga kami rasa Bapak Ibu perlu memahami bagaimana mendownload dari data yang ada di Sipedas untuk upload ke personal. Nah, ini khusus Januari akan kami sampaikan, untuk nanti bulan-bulan berikutnya akan mirip seperti ini, namun hanya beda formulirnya saja. Nanti bisa dicermati kembali, misalnya untuk Februari nanti hanya SBS seperti itu. Nah, untuk eviden di bulan Januari 2026 ini, Bapak Ibu kan harus mengupload untuk eviden di e-personal. Nah, Bapak Ibu, untuk eviden bulan Januari 2026, Bapak Ibu tinggal mendownload laporan SPH SBS Desember, kemudian BST, TBF, dan TH triwulan 4 2025 dari aplikasi Sipedas. Bapak Ibu tinggal ngambil saja nih untuk yang eviden Januari. Nah, untuk yang eviden Februari nanti, Bapak Ibu barulah harus mengisi SBS bulan Januari 2026, seperti itu. Jadi polanya seperti itu ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu nanti login ke aplikasi Sipedas, kemudian sesuai dengan akunnya. Makanya ini penting sekali, akun ini nanti Bapak Ibu bisa minta ke Katinker dan Kelsey serta ke Puslutan, karena kami sudah bersurat untuk login akun dan kode untuk seluruh kecamatan di Indonesia. Setelah itu, nanti setelah masuk, Bapak Ibu klik SPH Potensi, kemudian pilih SBS untuk laporan SBS. Nanti untuk BST, TBF, TH juga bisa dilihat di sana. Kemudian klik arsip formulir. Ini kami contohkan SPH SBS Desember 2025 sebagai eviden e-personal Bapak Ibu Januari 2026. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini datanya sudah ada karena data 2025 kita sudah masuk. Untuk Desember dan triwulan 4 2025 kami sudah masuk. Kami persilahkan Bapak Ibu mendownload dari aplikasi Sipedas itu untuk SBS Desember 2025, kemudian BST TBFTH triwulan 4 tahun 2025 sebagai eviden di personal Bapak Ibu untuk indikator kinerja data SPH. Jadi silakan di-download di sana. Bapak Ibu bisa mendownloadnya dengan menggunakan Excel atau PDF, di sana sudah kami sediakan. Nah, biasanya untuk upload itu yang diperlukan adalah PDF, seperti itu, untuk upload di e-personal. Nah, untuk BST, TBFTH juga sama, nanti tinggal masuk ke formulirnya. Nah, bentuknya seperti ini, nanti yang akan di-upload di personal. Ini adalah indikator kinerja untuk data SPH, di mana satu data itu sama dengan satu laporan SPH. Jadi, satu laporan BS ini dianggap satu data, seperti itu. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak penjelasan kami terkait dengan proses bisnis dan pengelolaan data SPH di tahun 2026.